Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali mendengar orang yang terbelenggu oleh masa lalunya. Merasa dahulu tidak dicintai, merasa dulu ditolak, merasa dulu kurang kasih sayang dan segala macam. Atau ada yang trauma karena masa lalu, karena mengalami pelecehan apapun bentuknya. Entah itu bullying atau pelecehan yang lain. Dan sampai sekarang itu menghantui. Padahal peristiwanya sudah berlalu. Sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Ada juga yang saya dengar orang yang khawatir tentang masa depannya. Bagaimana nanti kalau saya tua? Tabungannya tidak cukup. Rumah belum ada. Bagaimana nanti dengan anak-anak saya? Apakah anak-anak saya akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang mandiri, dan tahu bagaimana merawat orang tua? Dan banyak yang kemudian gelisah, khawatir. Yang menurut saya sebenarnya pertanyaannya tidak bisa dijawab. Nah, bertanya tentang masa depan tuh jawabnya gimana? Tidak bisa dijawab sampai kapanpun ya tidak akan ada jawabannya. Tapi kita seringkali khawatir, bahkan oleh sesuatu yang jelas-jelas tidak ada jawabannya. Itulah kerja pikiran kita itu. Kalau tidak membuat kita bingung ya bukan pikiran kita namanya. Lalu yang membuat kita tenang apa sebetulnya? Yang membuat kita tenang itu roh, bimbingan Roh Kudus. Mengenai masa lalu, kita seharusnya tidak menuruti pikiran yang terus-menerus tidak mampu lepas, tidak bisa move on dari peristiwa masa lalu. Kalau kita mengikuti pikiran, kita tidak bisa lepas dari masa lalu. Tapi kalau kita mengikuti Roh Kudus, harusnya masa lalu justru menjadi sebuah pelajaran. Lihat, toh sekarang saya masih tetap sehat dan justru makin kuat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu tidak menghancurkan saya. Apa yang tidak menghancurkan kita akan membuat kita menjadi lebih kuat. Anything didn't break us will make us. Itu dari Roh Kudus. Sehingga kita bisa lepas dari masa lalu. Sudah terjadi. Tinggal kita bagaimana sekarang. Kita yang menguasai masa lalu kita. Bukan masa lalu kita yang menguasai kita. Sama dengan masa depan. Masa depan itu tidak ada jawabannya. Akal budi kita nggak nyampe. Bagaimana bisa menjawab sesuatu yang belum terjadi? Sampai kapanpun tidak akan ada jawabannya. Lah ngapain khawatir tentang sesuatu yang tidak jelas dan tidak ada jawabannya? Tetapi kenapa pikiran tetap mempertanyakan tentang masa depan? Padahal jelas-jelas tidak ada jawabannya. Karena sebetulnya pikiran kita itu selalu mau yang pasti-pasti. Yang sebetulnya tidak menarik sama sekali. Coba kita sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya hidup itu membosankan sekali. Coba Anda nonton pertandingan sepak bola. Sudah tahu skornya berapa, siapa yang menang, siapa yang memasukkan gol. Ya nggak menarik. Coba nonton badminton. Sudah tahu skornya, siapa yang menang. Bagaimana teknik-teknik yang digunakan sudah tahu. Ya nggak menarik, karena sudah tahu semua. Justru karena kita tidak mengerti masa depan, maka hidup ini menjadi begitu menarik dan menggairahkan. Ada begitu banyak kemungkinan yang bisa kita hadapi dengan penuh pengharapan. Nah, melihatnya juga harus dengan iman. Kalau sudah jelas tidak perlu iman, tetapi justru karena tidak jelas, kita hanya bisa melihat tanda-tandanya. Dibutuhkan sebuah langkah iman. Disitulah kemudian kita bisa memperoleh jawaban. Maka
sebagaimana ditulis di dalam surat kepada umat Ibrani, iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Justru dasarnya itu iman. Maka saya bisa berharap akan masa depan. Dasarnya apa? Iman. Buktinya apa? Iman. Justru iman menjadi bukti. Bukan iman malah mau dibuktikan. Nah itu pikiran kita itu seringkali terbalik-balik. Saya percaya kepada Allah. Buktinya apa? Kalau Allah bisa dipercayai. Kebalik. Apakah Allah itu ada? Ada. Buktinya apa? Iman saya. Nah itu yang benar. Apakah pasangan saya akan setia? Pasti. Buktinya apa? Iman saya. Lah itu, bukan sebaliknya. Iman kok dibuktikan. Itu akal budi kita itu seringkali mumet sendiri, muyek sendiri. Maka kita perlu belajar hidup berdasarkan iman. Sebetulnya cara kita mengetahui itu ada 3 cara. Melalui panca indera, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, kita bisa mengetahui. Tapi itu terbatas. Sejauh jangkauan panca indera kita. Ada yang lebih tinggi, yaitu melalui pikiran. Saya bisa memikirkan baik, buruk, benar, salah, sebab, akibat, hubungan. Nah itu bisa. Kelompok itu bisa akal budi kita. Tapi juga terbatas. Ada yang justru kita bisa mengetahui tanpa melihat, tanpa berpikir. Lewat apa? Lewat iman. Itu yang namanya to see without eyes, to know without mind. Tetapi with faith, dengan iman. Apakah anak saya nanti akan tumbuh sehat dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Iya. Saya tahu. Dari mana tahu? Iman. Nah gitu. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan di masa depan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Sebetulnya kitab suci itu sudah mengajarkan banyak hal. Sayang kita tidak sungguh-sungguh menekuninya. Cara kita mengetahui juga sangat terbatas. Dan yang berkembang justru cara mengetahui yang menurut panca indera dan cara mengetahui menurut pikiran. Terutama sejak revolusi industri di Inggris. Yang namanya fenomenologi, empirisisme, berdasarkan apa yang empiris, itu berkembang sekali. Maka sains dalam arti empirisis itu sangat maju. Tetapi cara mengetahui dengan cara yang lebih empatik, intuitif, imanen, wah itu tidak berkembang. Padahal mengetahui secara intuitif itu jauh melampaui apa yang kelihatan. Kita bisa berempati dengan seseorang. Bisa merasakan apa yang dirasakan orang itu. Lewat mana? Lewat intuisi, lewat empati, bukan lewat akal budi. Kita bisa mengetahui bahwa masa depan akan baik-baik saja. Dari mana? Bukan dari akal budi, tidak bisa dibuktikan. Tapi dari iman. Sayang itu tidak berkembang. Yang berkembang sekali adalah sains yang berdasarkan empiris, indrawi, dan kognitif. Maka pengetahuan tentang bagaimana berelasi itu tidak berkembang. Atau kalah berkembang dibandingkan pengertian tentang hal-hal yang kelihatan. Nah kita perlu belajar. Melihat tanpa mata, mengerti tanpa pikiran. Yaitu lewat intuisi, lewat empati, lewat iman. Justru iman itu bisa transenden, melampaui apa yang kelihatan, melampaui apa yang bisa dipikirkan. Dan kemudian pengertian kita menjadi lebih lengkap. Karena kita memanfaatkan semua anugerah yang ditanamkan Tuhan di dalam diri kita. Dan yang lebih utama, kalau kita belajar mengetahui berdasarkan iman, kita akan menemukan kebenaran. Karena Roh Kudus sudah ditanamkan di dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang mengajarkan segala kebenaran di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Karena itu, meskipun agak sulit untuk dipahami, saya tetap berani menyampaikan
pengetahuan, dan dasar, dan hidup berdasarkan iman. Karena saya percaya di dalam diri saudara semua ada Roh Kudus yang membuat Anda mengerti apa yang saya sampaikan. Dan roh itu yang kemudian membuat kita sadar akan kebenaran. Bahwa kita hidup utuh penuh. Bukan hanya jasmani, bukan hanya psikologis, tetapi juga rohani. Bukan hanya indrawi, bukan hanya pikiran, tetapi juga iman. Dengan mengetahui secara utuh dan lengkap, hidup kita tentu jauh lebih ringan dan lega karena berpandangan luas. Tidak hanya dari satu titik pandang yang cukup terbatas. Maka, saudara-saudari terkasih, jangan khawatir. Roh Kudus ada di dalam diri Anda, di dalam diri kita semua. Dan Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kita segala kebenaran. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.